Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kita di GERI 12 Gereja Anak Rakyat 12 dengan saya Kak Irma. Jadi kita akan memulai ibadah kita. Kakak minta adik-adik dapat bersungguh-sungguh saat beribadah, dan saat kakak-kakak berdoa adik-adik dapat mengikuti. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Cita-cita
akan memuji-Mu, kami akan lebih memuliakan nama-Mu. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Iya, kita nyanyi lagu apa ya Kak? Kira-kira pastinya kita berdiri dulu. Oh iya, kita berdiri dulu. Ayo kita berdiri sama-sama ya. Kita nyanyi lagu Yang Menjadi Tuhan Kita. Ya, tepuk tangan semuanya. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Raja kita, Yesus namanya. Yang menebus dosa kita, Yesus namanya. Yang kasih-Nya sempurna, Yesus namanya. Ya Yesus, 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 Yesus namanya. Ya Yesus, 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 Yesus namanya. Ayo sekali lagi kita puji Tuhan ya. Sama-sama kita nyanyi. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Raja kita, Yesus namanya. Yang menebus dosa kita, Yesus namanya. Yang kasih-Nya sempurna, Yesus namanya. Ya Yesus, 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 Yesus namanya. Ya Yesus, 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 Yesus namanya. Ya Yesus, 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 Yesus namanya. Yesus namanya. Yesus namanya. Yesus namanya. Iya, kita mulai lagi kedua ya Kak ya. Apa lagi ya? Ada kuasa dalam pujian. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian karena Allah bertata dalamnya. Allah bekerja dalam pujian, bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis diluluh hancurkan, dihancurkan, 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 dihancurkan. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian karena Allah bertata dalamnya. Allah bekerja dalam pujian, bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis diluluh hancurkan, dihancurkan, dihancurkan, dihancurkan. Yeay!
Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan melihat drama dari kakak-kakak kita. Silakan menonton. Waduh kawan-kawan, kita mau bawa kemana lagi nih? Adik-adik, udah capek nih. Atau kita bawa ke Kapernaum saja. Ada di sana sih? ada Yesus. Ada Yesus supaya kita bawa ke sama Yesus supaya didoakan. Boleh. Hei, ini rame semua ini nggak bisa lewat. Caranya harus gimana ya? Kita bisa cari. Orang ini nggak ada yang mau ngalah. Gini. Ini ada rumahnya kan beratap. Mari kita bawa dari atap saja. Nanti kita turunkan dari atap ke bawah. Yuk. Ayo, kita bawa. Ayo. Minggir kalian, kami mau lewat. Minggir kalian. Ayo. Percayalah anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Apa arti semua ini? Mana lebih mudah mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Aku disembuhkan Yesus dari Nazaret. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Kami undang Engkau Yesus di tempat ini, di tempat di rumah kami berada, dimanapun Engkau berada Yesus. Engkau memberkati kami semua. Setiap kami anak-anak, setiap kami orang tua, setiap kami boleh mendengar firman-Mu. Engkau hadir, Engkau memberkati, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan semua kami. Terima kasih buat hari ini, Tuhan Yesus. Kami mau diberkati oleh firman Tuhan dan jadikan kami murid yang baik untuk kami boleh mendengar dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Hari ini kita ibadah online lagi. Tapi rasanya rindu ya. Kita biasa bertemu, big hug, senyum, saling sapa. Tapi masih belum bisa, gak apa-apa. Ada sukacita Tuhan bersama kita. Sekalipun kita tidak bersama-sama, muka dengan muka, tapi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat teman-teman, buat adik-adik yang selalu setia setiap minggunya mendengarkan firman Tuhan dan beribadah bersama dengan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Judulnya, Jangan Putus Asa. Apa judulnya? Jangan putus asa. Yang putus asa apa ya? Jangan putus asa. Kalau jangan putus tali, talinya yang putus. Tapi ini jangan putus asa. Apa artinya? Kamu saya cari di kamus, jangan putus asa itu artinya gini. Putus asa sendiri dulu ya. Putus asa artinya habis, hilang harapan, habis harapan, hilang harapan. Terus berarti putus asa itu tidak
bilang sudah mentok, nggak ada jalan lagi, sudah nggak ada harapan lagi. Aduh, mau ngapa-ngapain nggak bisa lagi. Kenapa ya? Kenapa Kak Ausin ngomongin ini? Karena kita mau belajar firman Tuhan hari ini tentang orang-orang yang berjuang, berjumpa dengan Yesus dan minta tolong kesembuhan dari Tuhan Yesus. Yuk kita buka Alkitab kita di Markus pasal 2. Ayo kita buka Markus pasal 2. Oke, kita akan baca mulai dari judulnya dulu. Orang lumpuh disembuhkan. Oh, hari ini tentang orang lumpuh. Minggu lalu kita bicara tentang orang kusta. Wah, pada sakit semua nih. Orang lumpuh disembuhkan. Mari kita baca mulai dari ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Hari ini firman Tuhannya di kota Kapernaum. Minggu lalu di kota Galilea. Nah, kau sih lihat di peta, jaraknya agak lumayan jauh, 6,4 kilometer. Wah, di sini jarak sampai kemana ya? Pokoknya lumayan jauh. Dan dulu belum ada transportasi mobil. Dan mereka mungkin pakai unta, pakai keledai. Nah, bisa juga berjalan kaki. Kalau pakai keledai, pelan. Tak, tak, tak. Nah, belum ada mobil, belum ada Gojek. Nah, dulu berjalan kaki kemungkinan ya kebanyakan. Nah, Yesus pergi ke Kapernaum. Jadi Kapernaum ini kota di mana Yesus sering di situ. Yesus sering berkunjung ke kota Kapernaum. Kita akan lihat salah satu mujizat yang dibuat di Kapernaum. Bukan hanya yang kita bicarain hari ini, tetapi ternyata di kota Kapernaum ini Yesus tinggal, Yesus bekerja, Yesus banyak melakukan kegiatan. Bahkan dia berkhotbah di rumah-rumah ibadah, di gereja kalau hari-hari ini dia berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, dan dikatakan dia mengusir setan-setan. Nah, kita lanjutkan ayat kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun. Wih, berarti banyak atau sedikit? Berkerumun berarti banyak. Kalau saya suka bilang gitu, banyak orang. Sehingga tidak ada lagi tempat. Wih, satu rumah itu waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan, banyak orang. Sehingga tidak ada lagi tempat. Sudah penuh, full, overload. Kalau di lift suka lihat ada tulisan overload, pasti bunyi berarti harus ada yang keluar karena overload. Nah, di rumah itu sudah overload, sudah tidak ada lagi tempat untuk orang, sudah berdesak-desakan. Mungkin yang pendek bagaimana caranya dia mau melihat Yesus, bagaimana yang gemuk mungkin desak, yang lain mungkin seperti absen, aduh sempit, aduh geser kiri dong, geser kanan dong, gak cukup ini, aku mau lihat Yesus, aku mau dengar Yesus. Semua mencari-cari Yesus, semua mengejar, pengen tahu seperti Yesus. Mereka pengen tahu seperti apa Yesus, dan mereka pengen mendengar firman Tuhan. Nah, bahkan di muka pintu, nih lihat, dikatakan di firman Tuhan, di muka pintu pun tidak. Waduh, di pintu sudah full. Mungkin di jendela mereka sudah manjat, mereka sudah ngintip bagaimana caranya, entahlah apa, mungkin muka Yesus aja yang nampak, pokoknya full, overload. Nah, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Wih, luar biasa ya. Tuhan Yesus menyampaikan firman, orang berbondong-bondong mengejar mencari Yesus. Ayat yang ketiga. Dan orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Sakit apa adik-adik? Lumpuh. Lumpuh itu apa ya? Lumpuh itu gak bisa ngapa-ngapain. Dia gak bisa jalan, mungkin gak bisa gerakkan badannya. Dia cuma bisa apa? Cuma bisa senyum, makan, tapi dia gak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita mau lihat di gambar tersebut, ada 4 orang yang membawa orang yang lumpuh tadi. Karena harus membawa tandu, kalau orang sekarang bilang, diangkat, digotong. Kenapa? Mereka mau menemukan orang lumpuh ini kepada Yesus. Mereka pengen orang lumpuh ini disembuhkan
Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh orang itu? Pada waktu mereka mau masuk rumah, penuh. Waduh, gimana caranya nih? Gimana caranya? Udahlah, kemungkinan nih. Kalau mereka sudah pikir penuh, nggak usah lah, biarin aja lah, tinggalin aja. Kita bawa balik aja yuk bawa balik yuk. Sudah penuh, gimana mau masuk? Pak, permisi pak, kami mau lewat pak. Pak, permisi pak, kami mau lewat pak, kami mau masuk. Nggak bisa, penuh. Panas. Semua mungkin sudah dengan marah. Nggak bisa. Sudah, pergi. Sementara mereka mau bilang, aduh, gimana ya? Aduh, nggak bisa nih. Aduh, seperti apa ya? Mereka sudah berpikir mungkin, aduh sudahlah, apakah kita pulang lagi ya? Gimana ya? Mereka mulai berpikir, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan putus asa? Apakah kita akan kembali ke rumah lagi? Gak usah lagi lah, udahlah, gak apa-apa lah. Lain waktu aja lah mereka mungkin berpikir. Tetapi apa yang dilakukan keempat orang itu? Kita baca ayat yang keempat. Tetapi mereka, dikatakan 4 orang tadi, tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Waktu mereka berpikir, I knew good idea. I know. Mereka bilang, I see. Gimana caranya? Atap. Oh, iya ya, ada atap. Terus diapain atapnya? Diapain atapnya ya? Sementara orang lumpuh itu sudah diam aja, gimana lah. Apakah aku jadi dibawa sama Yesus? Aku nggak tahu. Pokoknya aku pasrah sama 4 orang ini. Tapi 4 orang ini akhirnya punya ide. Tuhan beri mereka hikmat untuk mereka membuka atap. Contoh nih, Karusel di sini nih jadi Tuhan Yesusnya nih. Mereka membuka atap, di atasnya Karusel. Wah, seperti apa? Mereka punya ide. Cari tangga, Pak, Bapak di sini dulu ya. Mereka letakkan orang lumpuh ini dulu. Cari tangga. Mereka pinjam tetangga. Pak, pinjam tetangga. Pak. Mereka berupaya. Keinginan mereka besar. Aku nggak mau putus asa. Kita tidak boleh putus asa. Kita mau Yesus menyembuhkan dan menolong orang lumpuh ini. Ayo mereka dapat, mereka naikkan. Ayo pelan-pelan. Gimana caranya? Udah, gimana caranya kita bawa mereka ini orang naik ke atas. Kita harus buka atap itu. Oke. Atap di rumah-rumah orang Israel biasanya adalah datar. Jadi mereka bisa membawa dan mereka naikkan. Udah sampai di atas. Aduh, gimana caranya? Bongkar atapnya. Kalau di hari-hari ini atap di rumah orang Israel, bisa lihat dari gambar, atapnya itu rata. Jadi kita bisa naik ke atas, ada tangganya dan bisa dibongkar. Tetapi ini dari batu bata. Kemungkinan zaman waktu itu mereka membuatnya dari tanah liat. Jadi mereka harus cangkul, mereka harus rusakkan atap itu supaya orang lumpuh tadi bisa dimasukkan. Nah, itu yang dilakukan oleh 4 orang itu. Mereka tak bagaimana cara pakai alat, entah pakai apa saja, cangkul, tak pokoknya harus rusak atap itu. Kalau nggak rusak bagaimana? Nggak mungkin kan? Padahal itu bukan rumah mereka loh. Mereka rusakkan. Aduh, nggak sopan ini ya. Tapi mereka punya semangat mau tolongi temannya yang sedang sakit. Lalu gimana? Tok, sini satu, sini, supaya cukup. Tahu nggak? Kalau orang yang kita sehat diturunin 1 kotak kecil cukup. Ini pakai tandu. Gimana caranya? Harus panjang. Terus ada begini ukurannya. Oke, kita ukur. Wah, mereka berjuang. Sudah cukup. Waktu Yesus berkhotbah mungkin bingung. Kok ada bunyi-bunyi? Yesus lihat ke atas. Apa itu ya? Orang-orang juga yang di dalam. Tok. Apa ya? Tikus ya? Apa itu? Mereka bingung. Kok ada bunyi-bunyi? Tiba-tiba semakin lama, semakin lebar. Mereka semua tadinya yang dengerin Yesus, mereka lihat ke atas. Apa itu? Dan akhirnya 4 orang tadi bisa membuka atap. Setelah itu apa yang dilakukan oleh mereka?
Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat tidur orang tadi. Tempat orang lumpuh itu terbaring, diturunkan pelan-pelan pakai tali. Pelan, bukan dilepas ya, kok dilepas jatuh, kasihan. Diturunkan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Yesus dan orang-orang yang ada di rumah, mereka melihat, mereka tidak marah. Luar biasa, orang-orang itu tidak marah karena melihat perjuangan 4 orang ini. Mereka melihat dan akhirnya orang yang lumpuh tadi bisa diturunkan di depan Yesus. Setelah itu, apa yang Yesus lakukan? Dikatakan di firman Tuhan, ketika Yesus melihat iman mereka, bukan iman orang lumpuh, tapi Yesus melihat, ada kata mereka. Mereka itu adalah kata ganti orang banyak, yaitu 4 orang tadi. Yesus melihat iman 4 orang tadi. Iman adalah bukti sesuatu yang dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan tidak putus asa, kerjakan dengan tidak putus pengharapan. Dia yakin dia akan bisa melakukannya. Sekalipun dia lihat ada halangan yang dia harus lihat itu, tapi dia tahu dia bisa mengerjakannya. Iman 4 orang ini yang membuat orang lumpuh itu bisa berhadapan dengan Yesus. Ayat selanjutnya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yesus jawab dong. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu," maksudnya Yesus, "kepadamu kukatakan," Yesus ngomong sama orang lumpuh, "bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Dan apa yang terjadi? What happened? Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus kita. Orang itu bisa sembuh. Orang yang lumpuh, yang datang dengan tidak bisa ngapa-ngapain, gak bisa jalan sendiri, ngerepotin. Maunya dia bisa jalan sendiri, dia masuk ke rumah itu dan cari Yesus. Tetapi orang itu harus digotong. Karena Yesus sayang. Yesus melihat iman ke-4 orang itu. Orang ini bisa disembuhkan. Adik-adik, hari ini kita belajar. Minggu lalu kita belajar di kota Galilea. Tuhan banyak juga buat mujizat. Hari ini kita lihat di kota Kapernaum. Bahkan dikatakan di Kapernaumlah Yesus banyak buat mujizat. Ada anak perempuan Yairus yang berumur 12 tahun. Kita ingat ada orang yang kerasukan setan. Yesus juga pernah melepaskan setan dari orang itu. Ada juga Yesus menyembuhkan seorang perwira. Pada waktu itu seorang perwira datang dan dia minta tolong karena hambanya juga sakit lumpuh. Yesus sambut. Cuma Yesus ngomong, "Pergi, hambamu sudah sembuh." Dan seorang perwira ini dengan imannya yang kuat, dia percaya hambanya juga sembuh. Ada juga Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Pada waktu juga mamanya minta, "Tolong, anakku sakit." Oke, hari ini juga anakmu sembuh. Yesus melihat iman orang-orang yang ada di Kapernaum.
juga melihat iman dari keempat orang ini. Peristiwa yang terjadi di Kapernaum, banyak mujizat. Tuhan Yesus sayang semua orang. Tuhan Yesus mau tolong orang sakit. Tuhan Yesus tolong yang menderita. Tuhan Yesus membangunkan orang yang mati. Bahkan yang kerasukan setan pun bisa dilepaskan. Karena Tuhan Yesus punya kasih, punya belas kasihan kepada setiap orang. Dan hari ini kita boleh melihat mujizat bisa dilakukan. Sesuatu yang besar bisa terjadi. Mungkin secara kedokteran, orang lumpuh sulit disembuhkan. Tetapi dengan kuasa Tuhan, mujizat itu nyata. Mujizat terjadi. Mujizat itu ya dan amin. Karena keempat orang yang tidak berputus asa. Keempat orang yang tidak menyerah dengan keadaan. Hari ini adik-adik, kondisi yang ada di Indonesia sedang terjadi COVID-19, virus corona 19 yang dimulai dengan gencar sekali di kota Wuhan. Banyak kematian yang terjadi, kesedihan yang sedang terjadi, bergerak menjadi pandemi di mana-mana, membuat orang takut. Kita diliburkan, sekolah diliburkan, pekerjaan diliburkan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Kita nggak bisa kemana-mana. Mau kemana-mana ada orang bersin, takut nanti dia kena corona. Ada orang batuk-batuk sedikit, takut, nggak berani keluar. Bahkan ada orang yang berputus asa, yang tidak punya pengharapan lagi. Mereka bilang hidup hari-hari ini semakin susah. Sudah ada penyakit, mereka takut keluar. Dan tahu nggak adik-adik, ekonomi yang ada hari-hari ini semakin sulit. Toko-toko banyak ditutup. Orang sulit untuk mendapatkan banyak hal. Orang-orang sulit, mungkin keuangan semakin menurun. Apakah ada lagi harapan kepada Yesus dalam diri kita? Adik-adik, mungkin adik-adik gak merasakan bagaimana kondisi dari keadaan yang sekarang. Tapi kita melihat bagaimana papa mama yang harus bekerja di rumah. Mereka harus mengerjakan sesuatu. Mungkin omset kalau usaha, jualan, harus tutup toko. Sedih. Tapi Tuhan ingatkan hari ini, gak boleh takut, gak boleh putus asa, gak boleh menyerah. Don't give up. Jangan putus asa. Kita mau bergerak. Kita tahu semua akan berlalu. Segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan. Kalau saat ini kita bisa ibadah, sekalipun kita tidak bersama-sama, tapi kita ada bersama dengan Tuhan yang hadir di rumah, hadir di tempat ini, hadir dimanapun kalian berada. Tuhan yang memberikan pengharapan yang besar buat kita. Gak boleh takut, gak boleh putus asa, gak boleh putus pengharapan. Terlalu lama libur, bosan aku, udahlah, malas, aku gak mau sayang Yesus. Jangan sampai kata-kata itu keluar dalam diri kita. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah putus asa, jangan pernah putus pengharapan. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang bukan hanya mampu menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit secara tidak masuk akal, tetapi Tuhan sanggup sembuhkan. Apalagi hari-hari ini kita berdoa buat orang-orang yang sakit. Banyak kesembuhan terjadi karena Tuhan Yesus melawat rumah sakit. Banyak dokter, perawat yang sedang sakit juga Tuhan lawat mereka. Kesembuhan atas mereka. Waktu kita berharap kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita semua. Ingat adik-adik, jangan putus asa, jangan putus pengharapan. Kalau sini ada lagu, mari kita nyanyi sama-sama. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu
buat bangsa-bangsa. Ada mujizat saat kami menyembah. Langit tidak selalu biru, tapi Tuhan janji selalu menyertai. Jalan tidak selalu rata, tapi Tuhan berjanji berikan kekuatan. Mari lipat tangan menyembah Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di rumah kami. Karabalabaya syakarabalabaya 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 syakarabalabaya. Jangan kami berputus asa, jangan kami takut, jangan kami mudah menyerah. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Syakarabalabaya 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 adik-adik menyembah, orang tua mari bapak-bapak menyembah Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan, berikan kami kekuatan. Kami kuat di dalam Tuhan, kami punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang di rumah, pegang tangan papa mama, gandeng berdoa bersama. Mari berdoa, 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 berdoa. Minta kekuatan Tuhan, minta Tuhan Yesus berikan kekuatan buat setiap kami. Kami kuat menghadapi apapun karena Tuhan bersama kami. Kami punya pengharapan, kami punya Tuhan Yesus yang besar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Waktu Tuhan Yesus nanti datang, Tuhan mau cari apakah masih kita punya iman di dalam Tuhan, kesetiaan di dalam segala perkara. Iman itu setia, bahkan sampai keadaan sulit apapun. Tuhan mau lihat kita, Tuhan mau lihat hidup kita. Biar keluarga-keluarga kita punya iman tetap di dalam Tuhan. Keluarga-keluarga kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus dan tidak tergantikan. Karena Tuhan Yesus yang sanggup melakukan mujizatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Yang di rumah, yang sedang mengalami keadaan yang gak nyaman, yang sempat mau berputus asa, yang sempat gak punya harapan, mari angkat tangannya. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang sedang diangkat. Engkau melihat pengharapan dari papa mama kami. Engkau melihat pengharapan dari setiap anak-anak dimanapun kami berada. Tuhan janji, Tuhan tepati bahwa Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Rancangan yang Tuhan berikan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan yang memberikan hari depan yang sangat-sangat baik. Waktu kami berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak takut. Kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami dimanapun kami berada. Mulai bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, orang tua yang di rumah, mensyukuri semua yang boleh terjadi. Kita tahu bahwa segala sesuatunya akan berlalu. Segala sesuatunya yang ada dalam kendali Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Dan Tuhan akan menjadikan segala sesuatu untuk kita boleh lebih berharap kepada Tuhan, lebih mencari Tuhan. Di rumah dibangun mesbah-mesbah Tuhan, dibangun pujian penyembahan, karena Tuhan mau disukakan. Di rumah-rumah ada doa, di rumah-rumah ada pujian penyembahan, karena Tuhan mau disukakan. Terima kasih Yesus, mari sembah Yesus Tuhan. Terima kasih, sembah Tuhan, sembah Yesus. Kami mengasihi-Mu Yesus. Ikalah bayase, ini dalam bayase. Haleluya, 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 haleluya. Siki dalam bayase, dalam bayase, dalam balala, dalam bayase, dalam balala, dalam balala, dalam balala, bayase, dalam balala, dalam bayase, dalam terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita bersyafaat, angkat tangannya. Damailah Indonesia kami, kembalikan Indonesia kami kepadamu Tuhan. Sembuhkan Indonesia kami, sembuhkan bangsa kami, sembuhkan bangsa-bangsa. Hari-hari ini biar semua orang boleh mencari wajah Tuhan, kembali dari jalan-jalan yang jahat, berseru mencari Tuhan. Pengampunan-Mu atas kami, pengampunan-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Pulihkan hati kami, pulihkan pengharapan kami kepadamu ya Yesus. Kami tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Kami tidak boleh takut dengan keadaan ini. Terima kasih. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang melebihi dari masalah. Biarlah kami boleh memandang Tuhan Yesus, Tuhan dari atas segala Tuhan, bukan kepada masalah yang sedang dihadapi. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Memberkati para pemimpin bangsa kami. Mereka sedang berupaya, bekerja keras untuk bisa menyelesaikan COVID-19. Bahkan para pemimpin di dunia hari-hari ini. Kami minta perlindungan Tuhan sempurna buat para pemimpin kami. Juga para alat kesehatan yang sedang bekerja, dengan semua dokter dan perawat yang Tuhan sudah kerahkan. Tuhan berkati sehat dan kuat buat mereka. Terima
kasih buat perjuangan mereka. Kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami. Kami berdoa Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, perlindungan Tuhan sempurna buat para pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat Opa Niko bersama dengan 4 wakilnya, keluarga besarnya. Tuhan berkati, Tuhan sayangi, perlindungan Tuhan, darah Yesus membungkus mereka. Kami juga berdoa pemimpin rohani kami yang ada di Rayon 12 bersama dengan keluarga, bersama kedua wakilnya dan keluarga mereka. Tuhan sayangi mereka juga, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Kami berdoa juga para pemimpin yang ada di cabang, gembala-gembala yang ada di cabang, semua kami, para pelayan Tuhan juga ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat keluarga-keluarga kami. Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus hadir dan memberkati kami dan memulihkan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak. Ada doa, pujian, penyembahan di rumah-rumah kami. Ada pemulihan di rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja di setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau baik, tetap baik hari ini dan selanjutnya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama kita yang diberkati, katakan amin. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada Kak Eca dan teman-teman. Yuk, kita main satu lagu lagi. Kita main lagu yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Raja kita, Yesus namanya. Yang menebus dosa kita, Yesus namanya. Yang kasih-Nya sempurna, Yesus namanya. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Yesus namanya. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Yesus namanya. Yesus namanya. Yesus namanya. Kita mau terima berkat melalui Opa Niko. Mari anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat tanganmu dimanapun kau berada dan terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap kalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.